Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, letak perbedaannya antara golongan satu yang pertama dan yang kedua itu kondisi ruhaniyah. Nata iju husnil ahwal itu yang pertama, mingkol bin rogibin. Yang kedua, mingkol bin zahidin. Yang pertama, basyariahnya yang masih kuat, masih kuat. Nah yang kedua, basyariahnya sudah lemah. Keakuan dirinya sebagai makhluk itu sudah lemes. Oh, enggak pernah dikasih makan, enggak dikasih bagian, ya akhirnya lemes ini Pak, diutek-utek ya tetap lemes. Ndak kitab ini, nek kitab wong. Tahu kitab? Apa bahasa Indonesia kitab ya? Keras, kuat. Yang nomor dua sudah lemas. Akhirnya itulah yang ku maksud. Yang kedua itu mengubur ning bumi humul, udah dikubur dalam-dalam. Jadi yang muncul di dalam dirinya itu tajalli mutlak. Lah ketika saat umat ini bertanya tentang masalah isi di dalam dinul haq yang tidak bisa terpisahkan dengan urusan ruh, mungkin masuk di dalam satu ayat yang Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika saat umat bertanya terhadapmu Muhammad tentang masalah ruh, katakan, sesungguhnya itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Katakan Muhammad, kalau itu urusanku. Manusia itu hanya diberikan pengetahuan tentang ruh qalilan, hanya sedikit. Mana maksudnya hanya sedikit? Ruh adalah diciptakan oleh Allah. Itu, hanya itu. Rangkaian ruh dari mana tidak akan pernah tahu manusianya. Patung Pak kongkon ngerti ya apa? Yo gak ngerti apa-apa wong patung. Yang mengerti itu semuanya adalah Allah. Lah, golongan yang nomor dua inilah yang hak, golongan yang kedua itu batil. Hak itu kebenarannya, karena yang menjawab itu adalah Allah. Yang batil alias batil itu tidak diterima karena didominasi takholi, orientasinya mesti makhluk. Iya, orientasinya mesti makhluk. Akhirnya disebut batal, itu di situ. Batal. Lah, disitulah ada batas apa yang tidak boleh dijawab atas pertanyaan seluruh umat. Ada sesuatu di dalam dinul haq itu manakala dipertanyakan nggak boleh dijawab.
Mengapa tidak boleh dijawab? Memang nggak bisa dijawab. Tentang apakah itu? Nah, manakala ini yang menjawab selain Allah, justru itu menunjukkan kebodohan daripada si ahli tahqiq itu sendiri. Berarti mana Pak yang muncul makhluknya? Yang pertama. Yang pertama. Hal inilah yang dikhawatirkan musannaf Syekh Ibnu Athaillah itu disalahgunakan. Mungkin nanti kita masuk pada makalah 179 7879. Di situ dikatakan siapa sih yang dikehendaki oleh Allah yang diperbolehkan untuk membahas dinul haq. Itu nanti maksudnya, baik secara khusus, lebih-lebih secara umum. Insya Allah kalau enggak pasal 179 atau 78 itu nanti diterangkan di situ. Ada tanda-tanda diperbolehkannya dinul haq itu dibahas di tengah-tengah umum. Iya. Terus pertanyaan kedua, apakah Allah itu dibatasi? Tidak. Allah tidak dibatasi. Artinya si salik itu boleh tanya menurut kapasitas masing-masing. Istilah kita masih kelas 3, pertanyaan kita itu pelajaran yang kelas 7. Nah, itu loh maksudnya. Kita belum melakukan tindakan khalwat, lah kok tanya rasane makrifatiku ya opo? Percuma. Ya harus kita tanya tentang bagaimana kita bertindak melakukan khalwat yang diharapkan sesuai dengan petunjuk. Loh itu loh. Gak lalu tanya rasane wong makrifat iku ya apa? Padahal nyun sewu, Pak, apa yang kau pertanyakan yang miturut kapasitas Anda masing-masing nanti lu dengan sendirinya akan terjawab. Seiring perjalanan waktu jenengan iki, step by step, baik secara keilmuan maupun secara laku ada di situ. Cuman jenenge menungso opo salai sebelum dilakoni iku diweruhno dhisik tondo-tondone. Lah ngaten nggih. Biasa menungso ngaten ya. Lah iku bagi Allah ya memaklumi ae. Jadi cara kita itu wong melarat, Pak ya. Terus takok piye rasane numpak Alphard yo. Mestine takok piye carane bisa beli Alphard. Baru ketika ngomong iku fakta langsung ngelakoni bisa. Umpama tak ceritani yo badi cerita. Paham maksudku lagi? Aku yo gak batesi lah, terserah awakmu. Tapi sayugjanya seperti itu. Pun
Berkenaan dengan hal itu, malam hari ini kita akan membahas Hikam pasal 78. Oh kok 78? Oh nggih. Hah? 80. Leres ah. Endi mang? Oh nggih 80. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, man ra'aitahu mujiban angkul lima su'ila wa mu'abbiron angkul lima syahida wa zakiron kullama alima. Apabila kau melihat seseorang ahli tahqiq menjawab atas pertanyaan umat, ya, sing pertanyaannya ini, mohon maaf, sesuatu yang dibatasi. Endi sesuatu yang dibatasi? Teko wujude Allah iku kaya unde-unde apa kaya lento? Tanya mahwa al wujuduh, wujude Allah iku kepriben? Ditawarangno awakmu. Awakmu, dirimu tahu nggak jeruk? Tahu. Ya persis itu misale. Artine sesuatu yang paling lembut di dalam penguasaan jeruk itu. Kau tahu, Allah berkata, wujudku biar dikenal oleh hambaku, saya zahirkan berupa nurullah. La nurullah wujude iku dunia seisinya. Jadi dunia seisinya itu wujudnya Allah. Delokenlah, lihatlah. Kalau nggak percaya, manusia segitu banyak, satu pun tidak ada yang sama. Yo iku wujude Allah. Man ra'aitah, apabila kau tahu seseorang ahli tahqiq yang menjelaskan atas pertanyaan yang dibatasi oleh Allah, sesungguhnya itu menunjukkan satu kebodohan ahli tahqiq, membikin jenengan munyer, Wak. Mestinya yang jawab ini siapa? Mestinya Allah. Surat apa iku mau? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Surat apa iku? Surat 17? Bukan. Surat Al-Isra ayat 85, ya, surat ke-17, Al-Isra 17 ayat 85.
wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ora didatangkan ilmu tentang masalah ruh, ilmu tentang masalah Allah terhadapmu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Berarti yang berhak untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya itu adalah Allah. Tinggal Anda melihat dari sisi mana. Kalau Anda melihat dari sisi makhluk, tabrakan dengan ayat ini. Tapi kalau kau memandangnya dari sisi Allahnya, biar sinkron, si ahli tahqiq harus masuk di kedudukan nomor dua tadi, baru sinkron. Sumber yang datang itu memang betul-betul air bersih, jenengan yang membutuhkan betul-betul jenengan buat manfaat untuk dirimu dan keluargamu, untuk masak, untuk minum. Iya, jadi sinkron sudah, nggak ada ilat, nggak ada penyakit yang ada di situ. Fastadillah bidzalika an wujudi jahlihi. Jelas iku tetanda bahwasanya kebodohan pada dirinya. Artinya gini Pak, ketika si ahli tahqiq yang pertama menyampaikan itu, apa yang ada di dadanya itu keakuan makhluk ini yang beliau Syekh Ibnu Athaillah tidak menginginkan. Dan ini nanti jadinya masuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Bahasa ana digunakan sembarang ana. Jadi belum kefanaan akunya, ananya makhluk, sudah muncul ananya Allah lagi. Akhirnya jadi ini anane makhluk. Allah, mestinya dia harus melakukan nafi dulu, pemfanaan dulu, pembersihan dulu, setelah itu baru fitrah, berarti anak yang sesungguhnya. Istilah dalam ibu di dapur, ibu di belakang, baju yang kotor, baju yang baunya tengi. Tahu tengi? Bahasa Indonesia tengi apa? Apa? Itu tidak akan pernah masuk ke lemari sebelum dicuci. Jadi proses pensucian itu terlebih dulu dilakukan. Didatangkanlah sabun untuk mencuci, melihat kapasitas kotor. Kalau kotor itu mang cukup bolot, ngeten. Apa bolot bahasa Indonesia nih? Jaki apa daki? Daki. Maklum ya, SD gak lulus, maklum. Daki. Wis angel-angel ya celuk jaki ngono wis. Itu. Kalau kotorannya itu hanya sekedar daki, mungkin sabun enteng-entengan deterjen bisa. Tapi
mohon maaf, kalau namanya kotoran itu telutuh, tahu telutuh, getah, beda. Yang jelas perkara pensucian itu wajib. Lah alat untuk mensucikan ruhaniyah adalah ma'ul hayah. Apa ma'ul hayah? Air kehidupan itu adalah ilmu. Wajib ilmu itu didatangkan terlebih dulu, lalu paham, setelah itu laku. Loh, ngono lho. Laku. Artinya kalau alat itu sudah, alat untuk mensucikan baju itu sudah ada, ya dah, sabunnya sudah, kemudian airnya, lakukan. Habis itu gak mungkin basah-basah masuk lemari. Jelas dijemur, entah jemurnya langsung terik matahari atau di bawah seng gitu, terserah jenengan. Gak cukup sampai segitu, Bu. Di genatu, disetrika, dikasih wangi-wangian lah gitu nggih. Masalahnya mau masuk di dalam almari. Ibu-ibu biasanya gitu. Lah baju sing nambeng, apa nambeng ya rek? Bandel. Ibu-ibu ya wegah lah. Mungkin paling nggak dibuat keset ya. Dan atau dibuat ujenge kompor dulu ya. Ada semacam damar rumplung ya. Dilebokno kuwi disumet. Seperti itu. Kita Pak Bu, mohon maaf, gak cukup kita itu ngaji, gak cukup. Sungguh kita gak cukup, kita itu faham tentang ilmu itu gak cukup. Sehingga disebut ahli tahqiq tadi ya. Wa amilus sholihah, makanya sehingga mengapa syarat untuk bisa bertemu Allah ada dua di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu ada dua syarat untuk bisa bertemu Allah. Harus kau sucikan ruhaniyahmu dari perkara-perkara yang mengotori ruhaniyahmu. Itulah iman yang masih ada kaitannya dengan kesyirikan. Disucikan. Bentuk kita wa amilus sholihah adalah kita melakukan khalwat, baik secara umum ataupun secara khusus. Baik ketika jasad ini berinteraksi dengan urusan makhluk dunia dan atau sudah ruhaniyah, hatimu harus bertemu Allah. Otomatis kuncinya Anda sudah tahu. Di zikir sirul asrar. Sering saya katakan seperti ini. Sering sekali. Baik secara khusus maupun umum, kuncinya ada di situ. Sebetulnya Bapak Ibu, untuk bertemu Allah itu tidak usah menunggu harian, apalagi mingguan, bahkan tahunan. Nggak usah. Kalau bahasa Rasulullah cukup satu malam, itu yang diceritakan tentang Isra Mi'raj. Padahal sesungguhnya sak kedepe meripat, sekejap mata itu bisa kau lakukan. Letaknya di mana? Ukhruj min ausofi basyariyatika.
lepasen keakuanmu yang berkholwat. Rumangsa dirimu, iman dirimu yang berzikir berkholwat itu lepasen. Mengapa kita harus melepaskan beberapa sifat basariah kita? Litakuna, supaya Anda itu linidai Rabbika, supaya Anda itu bisa lekas bertemu Tuhanmu. Loh gitu loh. Piye carane ngelepasna? Ya udah, hatimu jangan mengakui kalau dirimu itu yang melakukan. Berarti Anda harus ngasah terus zikir sirul asr ketika di su'aul basirah ke ainul basirah itu. Terus ngene, sing ngelepasno mang ya sapa? Ngaten nggih? Apa dirimu? Bukan. Berarti bagaimana? Cukup bagimu untuk jalankan zikir tersebut tadi yang kukatakan, lepasen. Dengan sendirinya Anda ketika saat sudah berjalan sirul asr di su'aul basirah ke ainul basirah, itu dilepas Allah. Akhirnya sekejap itu juga muncul keakuan Allah. Itu sama halnya gini, ketika di posisi gelap, Anda nggak tahu apa-apa, ketika lampu dinyalakan seketika itu kegelapan hilang. Ketika keakuanmu sebagai makhluk yang berkholwat atau yang menghadap atau yang berzikir itu lepas, maka saat itu juga akan muncul dalam dirimu keakuannya Allah. Iki biasanya Allah lakukan, berikan terhadap hambanya kalau dia hambanya sudah sering mengasah sirul asrar. Paham nggih? Yes. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perkara bagi kita pemula melakukan ya, perkara kewusulan bertemu Allah jangan kau bawa menjadi niatmu ketika berzikir untuk bisa lekas wusul pada Allah, jangan. Sebab ini nggak punya etika nanti. Itu memang anugerah Pak Bu. Kewusulan pada Allah itu bentuk anugerah yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuman ketika proses kita menuju ke situ, jangan lantas kita itu olehnya melakukan zikir itu semata-mata karena biar lekas bertemu Allah. Jangan terbesit hal ini terhadap diri. Gusti Allah luwih paham. Kalau kita bicara dari sisi etika tidak boleh. Nah terus bagaimana? Ya udah, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Adalah berzikir. Udah. Urusan tempatnya, waktunya ini tidak ditentukan. Semua bisa. Di WC, tahu WC Bu nggih? Kakus, nek gak tahu WC kakus ndak wesong. Gak tahu kakus jumbleng. Nggak usah nemen ya. Boleh Anda berzikir di situ sirul asrar ya sesuai dengan apa kenyataan pada dirimu.
siapa yang mengeluarkan kotoran itu, ambek berzikir. Nggak apa-apa, pokoknya jangan bengok-bengok secara dohir, tilokno. Nek jero WC la ilaha illallah, la ilaha. Tapi boleh bagi wong gendeng, ya. Wong gendeng kan gak punya hukum, ya. Wong gendeng gak punya hukum. Orang gila itu nggak bisa dihukumi, orang gila. Allah, ada tempatnya masing-masing. Boleh di jamban atau di WC, ponten, toilet, Anda berzikir sirul asrar. Silakan. Hal itu tidak hanya kita berzikir ketika saat kita sholat saja, ndak. Ketika saat kita itu tengah malam berkholwat, ndak. Dalam WC juga bisa. Makanya ada istilah, kau bisa bertapa di tempat ramai. Ya, oke. Enak ambek ngentekno rokok situ iku gak kerasa, Pak. Gak kerasa. Lebih-lebih panjenengan yang saat ini masih ada penyakit, Pak, ya. Apakah penyakit kronis susah disembuhkan atau penyakit biasalah. Terapilah kau pada Allah di dalam penyakitmu, khususnya penyakit kronis atau yang divonis oleh dokter nggak ada obatnya. Bahkan si dokter bisa mengira-ngirakan mati mungkuk tahun segini. Nah, udah. Penyakit yang menginggapimu, yang penyakit kronis, udah buatlah berzikir ruhaniyahmu itu di dalam zikir sirul asr. Jadikan penyakit itu sebagai thariqah jalanmu untuk bertemu Allah di situ. Sebab innahu bikulli syai'im muhit. Innahu sak temeni Gusti Allah bikulli syai'in, terhadap apapun yang terjadi, makhluk sekecil dan sebesar apapun, iku muhitun, Allah melimputi. Jadi penyakit walaupun kronis, di situ ada Allah. Berhubung hatimu itu ke Allahnya, lah inilah kullu da'in dawaun. Ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obat. Mungkin lebih-lebih yang sudah terserang penyakit stroke, ya, stroke, pokoknya yang berat-berat itu, Pak, ya. Lah bagaimana gak berat, Pak? Sikile wedhus papat sak ndase dintekno dhewe. Untung gak bablas. Lah sak njero omah enggak ada yang mau. Iku wong serakah. Aja ditiru lo ya. Aku cuman mencoba kemarin dulu itu. Iya, Pak. Tak coba. Kikil papat tak entekne dhewe sak ndas-ndase. Serakah bener sampean. Heeh. Nguniku dadi 2 dina, Pak. Mbasa tiba uteke, gak tolah-toleh blas. Hanya ini uteke gak ono rine blas. Padahal iku nyoba. Oh, ngene ya contoh wong nek serakah iku. Bukan perkarane wedhuse yang bahaya, serakahe, paham ya? Serakahe. Sebetulnya nyun sewu, air putih ini kan kalau menurut kedokteran kan menjadikan sehat ya. Ini bahaya. Ayo sak genuk umben kabeh langsung.
Lho tenan. Tahu sak genuk sampean. Entek sak nalika. Jelungup mari ngunamu. Berarti karena israf, berlebihan itulah yang dilarang Allah. Nek kuwi duwe kikil papat, ya pakekno sing telu nang tanggamu. Arek pondok lu merecing kabeh bendina kangkung, asin dan lain sebagainya misale. Iku mengaku nyoba pas besaran. Ya Allah. Wis berarti gak kena ditiru contoh iku. Contoh harus ada tapi gak boleh ditiru. Ngaten lho bos, ngaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ada pertanyaan. Kula niki sik dereng laku Gus. Tapi kula pun paham tentang menuju ke ahad. Terus aku menyampaikan ini terhadap orang dekatku, anak, istri, suami, boleh enggak? Lawang aku masuk di dalam golongan pertama ahli tahqiq ya. Boleh enggak? Kalau yang kau berikan itu sebatas ilmu pengetahuan, enggak menyuruh dia itu untuk melakukan khalwat, enggak apa-apa. Ini nanti boleh kau lakukan manakala kau itu sudah melakukan khalwat. Ilmu kan sistem, Pak. Sistem bagaimana caranya wujude praktek itu sesuai dengan sistem ilmu, nggak masalah. Tapi kalau sudah kerana nafi isbat atau praktek kholwat, Anda lakukan dulu. Walaupun Anda belum dikatakan wusul, tapi sudah melakukan kholwat, nggak masalah. Sampaikan, karena kau sudah melakukan. Silakan. Ini secara khusus, berarti orang dekat kita sendiri, apalagi terhadap umum lah. Makanya harus kita selesaikan dulu studi kita, ya. Studi kita harus kita tolap, kita belajar kita selesaikan sampai pengamalan istiqomah udah. Nggak ada istilah ilmu itu ditutup-tutupi. Aku yakin nanti ketika Anda menyampaikan sudah sampai pada musyahadah, yang muncul dalam hatimu itu akunya Allah. Yang mendidik adalah Allah. Begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan, jadi bukan perkara ilmu itu tidak boleh disampaikan, tetapi sayugjanya, etikanya itu ketika menyampaikan di dalam diri kita, si penyampai itu harus duduk di tajalli. Satu. Yang nomor dua, ilmu itu memang ada batas. Artinya ada batas, ada batasan yang tidak bisa disampaikan, tapi itu nanti dirasa. Apa itu? Ya wujudnya Allah. Sekedar ilmu sebagai petunjuk aja. Sehingga aku sering mengatakan iki lho bos, iku sebagai petunjuk. Jadi Anda harus merasakan sang kholik yang kusebut iki lho bos, itu lho Pak ya. Hati harus merasakan, bisanya itu dirasakan atau diimani dengan benar. Begitu Bapak Ibu, apa pada malam hari ini materi yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada tanya jawab. Nah, tanya jawab mungkin
bisa dimulai dari jenengan yang ada di majelis. Jadi ben podo oleh suk minggu ngarep, berarti yang saya dahulukan di telepon, sekarang yang ku dahulukan di majelis, begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula sate kakek Kediri. Badhe nyuwun pirsa Gus. Mungkin kita pernah mendengar istilah reinkarnasi dan atau hukum karma. Yang saya tanyakan, apakah reinkarnasi dan hukum karma itu termasuk juga ada di dinil haq? Itu nomor satu. Yang nomor dua, apakah kalau memang hukum karma itu ada, apakah itu juga bisa istilahnya turun temurun? Karena sering mungkin kita mendengar istilah-istilah itu, atau mungkin dari agama saudara kita yang lain. Mungkin itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah terkait hukum karma dan reinkarnasi di dalam dinul haq itu ada? Jawabannya ngeten, khusus reinkarnasi. Kalau yang dimaksud reinkarnasi itu adalah kebangkitan ruh dari zona kotor, ada. Kalau yang dimaksud reinkarnasi. Kalau yang dimaksud reinkarnasi itu dari bapak turun ke anak dan atau mbah turun ke putu, nggak ada. Di versi dinul haq nggak ada. Yang ada begini, Pak. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Datangnya satu agama dinul haq itu adalah untuk mensucikan ruhaniyahmu tentang beragama apa terserah asalnya, keimanan pada sang Khalik. Lah ini yang asalnya ruhaniyah kita punya iman terhadap selain Khalik, yaitu makhluk, itu dibersihkan. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku Sang Yang Maha Suci mengutus utusanku untuk membawa petunjuk dan agama yang benar. Dinul haq itu agama yang benar, itulah aidinut tauhid, agama yang mengesahkan pada Allah, agama yang membersihkan ruhaniyahmu dari syirik untuk menuju keesaan pada sang Khalik itu. Sehingga ketika kita mulai sejak masa balik sampai umur 40 tahun, sebetulnya ruhaniyah kita dalam posisi ruhaniyah yang mati. Maksud daripada mati ruhaniyah terkubur oleh urusan makhluk, urusan duniawiyah, sehingga ruhaniyah tidak bisa menyembah hadir di mata Khalik. Sehingga nggak mungkin waktu dulu Anda itu waktu sholat dalam hatimu ada keinginan untuk ketemu Allah, nggak ada. Paling Allahu Akbar keinginan ketemu pahala,
keinginan untuk mendapatkan surga. Gak ada. Allahu Akbar, ketemu Allah, telea. Gak ada. Loh iya Pak, jujur aja. Karena dinul haq belum kita terima. Coba kalau sudah Anda menerima itu, segala aktivitas apapun, baik di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat, hanya satu hakikatmu, tujuanmu bertemu Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemarin sudah saya jelaskan. Letak kebenaran iman tanpa ada persekutuan, perserikatan apapun, hatimu dikatakan tidak ada sudah tentang syirik, manakala ini wajjahtu wajhiya, apa menghadapnya wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Takon sing pojokan, wajah ruh iku ya apa? Wis iki urusane Gusti Allah, gak oleh jawab. Terus wajah Allah iku bagaimana? Lebih ekstrim maneh iki. Wajah ruh dengan wajah Allah. Tapi ning Quran diomongno, ini wajjahtu wajhiya. Dah ngaten. Iki di surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wajah tu wajah ingsun sapa bos? Lah iki ini ceritanya Nabi Ibrahim sebelum ketemu ayat ini ya, 79, mulai 76, 77, 78 Nabi Ibrahim bingung, kebingungan endi sire Gusti Allah iki. Ndelok lintang, oh duduk awalnya diterko lintang itu Tuhan. Bulan iki bae luwih gede, luwih terang, oh bukan. Masalahnya siangnya tidak ada lagi gitu toh. Ketemu matahari, oh yo iki gawete. Sinario kelemun gawete panas. Ketemu maghrib, hurubu syamsi tidak ada, oh duduk. Nah itu akhirnya detik-detik kebenaran rohaninya Nabi Ibrahim bukan tergolong orang yang menyekutukan Allah di ayat ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Temriku dise wajah roh iku, nek wajah raimu jasad ya macam-macam rupane ya, yes kuwi. Tapi iki nanti umur 90 100 kewut ngeriput, berarti ngene iki bujuki bos ya. Ketika saat Anda masih muda umur 30 40 bayo gagahe sapa sira sapa ingsun. Waduh, nang kaca bengesan, ini sik payu, masih aku rondo ya sik payu. Aku lu gak takon, lah apa hatimu kok jawab ngono? Sing duda ya ngono wis padha dene. Udah, coba engko nek wis umur 90 umur 100 nek nutut nyun sewu lar gak gelem menclok. Allah ya Karim. Berarti
jenengan silahkan untuk merawat wajah secara fisik, silahkan. Rasulullah juga begitu kok, kemana-mana membawa jungkas, sisir, kemana-mana. Iya, jadi cek praktis ini loh bos, biar gak kulu. Tetapi ingat, kau harus kenal wajah rohmu. Kau harus kenal wajah rohmu. Yang bagaimana wajah rohmu? Rupa ketek, apa rupa monyet, apa rupa liyane iku? Ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya orang-orang yang belum kenal wajahnya, dia itu sebetulnya kal an'am. Nyun sewu Pak, sampai akan tahu wajah jenengan, wajah roh jenengan kalau sudah terlibat di dalam dinul haq. Sebab di dalam ilmu syariah thariqah gak dibahas wajah roh iku sing ndi. Ketika saat dihadapkan ayat ini nggak bisa jawab wajah tu iku sing mana. Ternyata wajah ruh sesungguhnya itu adalah imanul haq. Apa imanul haq? Iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar itu yang mana? Ihsan. Iman yang sudah tidak selain Allah. Aku nek ngomong Allah ojo Bali iku nama lo, bukan ya? Saya kalau bicara Allah, jangan kau menerka itu nama. Kalau saya bicara hidup, Anda jangan menerka itu sifat. Ini paham? Yang laisa kamislihi syai'un. Ku arahkan wajahku, berarti iman. Berarti ruhaniyah sampean ini wajib hanya beriman pada Allah, menghadap pada Allah. Dimanapun dan apapun kondisi Anda, di situ ada Allah. Al-Baqarah 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Ndise wajah Allah? Hidup. Paham? Itulah wajah Allah. Petukno dulur, wajahmu itu wajah Allah. Bukanya ini hanya lewat sirul asrar. Selain dzikir itu, sir atau jahar nggak bisa. Hanya lewat dzikir sirul asrar Anda akan bisa metukno wajahmu ambek wajhiyah dengan wajah Allah. Berarti biaya gambaran gini. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan apapun, dalam hatimu itu bergelora keakuan Allah yang berlaku di situ. Berarti iku wajahmu wis ketemu wajah Allah, wajhiyah. Maksudnya wajhiyah adalah wajahnya Allah, sifatnya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menggerakkan, menguasai jagat langit yaitu ruhaniyah, jagat bumi yaitu jasmaniyah. Secara khusus, secara umum ya jagat langit ya ndawur kuwi, Pak. Jagat bumi ya nisor iki. Harus ada di situ. Inilah ajaran dinul haq untuk membangkitkan ruhaniyahmu yang selama ini terkubur oleh kesenangan hawa nafsu. Yang kesenangan hawa nafsu adalah melalaikan dirimu pada Allah. Artinya nggak ada kesadaran dalam dirimu bahwasanya kau patung, nggak ada kesadaran pada dirimu bahwasanya yang
melakukan, menggerakkan dan lain sebagainya, apapun yang berperan itu Allah, nggak ada kesadaran. Ini berarti hati yang mati, dibangkitkan. Ini kalau yang dimaksud reinkarnasi itu seperti ini, monggo. Sebab awalnya sebelum balik, ruhaniyahmu itu posisi di zona fitrah. Ketika saat masuk akil balik baru kotor. Nah sekarang sebelum meninggal Anda, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum kematian datang, Anda sudah kembali berbangkit lagi di dalam zona fitrah. Itu caranya. Kalau kau kembali kepada Allah sebelum kematianmu, apa yang terjadi? Summatun sorun, kau akan ditolong Allah. Di dunia ditolong, nggak ada rasa khawatir dengan apapun, tidak ada rasa gelisah dengan apapun, sebab kau sibuk hatimu bertemu Allah. Apalagi di akhirat, jari ini malaikat udkhuluha bisalamin aminin, tidak berkata marob buka. Kate takok marobuka sing tak takok iku luwih gentle, luwih alim, wis gak wani. Akhirnya Allah dawuh malaikat, jawaban udkhuluha bisalamin amin. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gak wani Pak takon, wong jenengan kekasih Allah, gak wani takon. Kepingin diplenteng Gusti Allah, ngerti, dipelinteng, diketepeli lho. Kat ketapel lah, ketemu biro kamu seseno iki kekasihku ngono, anu tiange utange akeh. Gampang utang tak saurani dari ya lah. Wis seseno wong iki. Seseno Pak, gak ditakon-takoni berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Akhirnya ikut dikai politik Abu Nawas. Ya. Abu Nawas sebelum meninggal pesen nangone ahlinya, anak istrinya, wahai istriku, wahai anak-anakku, nanti kalau saya meninggal tolong kafanilah saya dengan kain kafan yang rawak-rawek. Tahu rawak-rawek? Sobek-sobek, wis kulu-kulu. Ketika saat malaikat rawuh, dilokno, kasep bos, aku wis tahun-tahunan gak kok takoni. Buktinya ndi? Iki bedak kabeh. Iku jenenge politike Abu Nawas. Ya ada Pak kitabnya Abu Nawas. Aku kepingin ngeji jane ngono. Kepingin tak jekno. Boleh sampean kok guyu tok kuliah akhirnya. Moh ini aku. Tur ya gak oleh izin kula ngian. Nggih guyokno kekel-kekel wis. Mosok ngaji terus kekel. Tapi mbuh nek diambil dari sisi mutasabihatnya nggak tahu nanti. Karena di sini kan disuruh untuk membahas Al-Qur'anul Qadim. Sembah wis manut ae enak pun. Terus bagaimana tentang masalah hukum karma? Miturut ajaran Dinul Haq ada enggak? Kalau yang dimaksud karma itu kesalahan yang terjadi pada diri bapak terus jatuh ke anak, enggak ada. Semua kesalahan itu ditanggung sendiri. Ikut di dalam Dinul Haq. Kesalahan ada dua Pak, ya. Ada kesalahan yang dilakukan secara fisik, ada kesalahan yang dilakukan secara rohaniah. Sebab kita manusia terdiri dua unsur jasmani dan rohani. Kesalahan secara jasmaniah itu sudah diberikan hukum lampu merah itu di dalam hukum syariah. Lah kesalahan rohaniah itu ada di hukum
hakikat lampunya. Sama, ada dua, larangan dan diperintah. Larangannya apa? Sederhana kalau di dalam dinul haq, ojo iman selain Allah. Itu larangan. Perintahi, Anda disuruh hanya beriman pada Allah. Gampang toh? Gampang. Tapi entah males itu gampang. Saiki nyun sewu, kita punya anak, tetangga punya anak. Anak sama anak mainan mercon. Tetangga sampean nggo mercon, ngenei anak sampean kebeldosan kupingi kewer-kewer. Wangis. Anak tetangga ngakoni, kira-kira sampean beriman nang sopo? Sing bledosi kupingi anak sampean, akhirnya kiwir-kiwir. Jelas anak itu enggak toh? Mesti kari iman Allah sing bledosno ngene apa sih? Wangel to nggih. Dan atau gini Pak, nyun sewu, bendino awak dhewe kan sapa embong. Wah, mambengi ku ampun kula. Dari Jember niku ya. Jam piro? 12 ya. 12 ke atas. Tutu oma jam 09.00 awan sih, itu ngeni apa? Ternyata apa ya Allah Pak? Ning tengah dalan niku wis langganan macet, supire turu. Soboh iku lho durung medal. Dugi macet. Ternyata apa? Di depan tidur. Katanya sih ada kecelakaan. Memang ada ambulan datang. Wing wing wing. Tunggu kok gak melaku. Yang dari arah sana sudah jalan, yang arah sini ke sana gak jalan-jalan. Ternyata tidur. Sing ngarep tidur, sing muli yo melok tidur pisan Pak. Entah berapa kilo, 5 kilo ada Pak. Bu, ya Allah. Nggih. Berarti awak dhewe mang ngenteni wong tur. Allah ya Karim. Jam 09.00 esuk itu omah. Wis kasih do nutul aku. Kekeringan wis. Lho terus lho tengah dalan jenenge menungso lah mesti kepoyuh to Pak ya. Nggih sopir kernet iku padha mudhun kabeh. Tak tiru ngene iku yoan. Lah ya apa katene? Mosok kate ngempet penyakit. Kula akal yoan cek bebas asale jubahan, tak coplo nang aku jubahe. Lho nggih. Lho tenan tak coplo. Babal kancutan tok ngene aku. Bareng yo gak kenal ae kok ngene. Mbok bek disoting arek-arek yo garo aku. Allah, mosok kate tak empet Pak. Ya penyakit kok diempet. Nggih Pak sopir saged disendepelno nang ngene ban. Lah kula ya nang kali. Kali gak milih pisan. Aduh, kate mudhun khawatir ula. Waduh, ngadeg mawon. Jebablak ngoten. Pun ini perjalanan ya. Jadi kembali kepada pembahasan berkenaan dengan hukum karma. Dosa dohir gedhe kaya apa dianggap kecil miturut dosa batin, yaiku syirik. Dosa batin iku dosa syirik. Hubbudun ya khotiatun kabiratun kata Rasul. Cintane ati rohaniyah terhadap selain Allah disebut dunia, itu kesalahan sing paling besar. Kita ya manusia yang ketika saat masih di zona kotor, berapa puluh tahun Mbak, gak tahunan Pak, puluhan,
puluhan tahun, entah 20 tahun, 40 tahun, bahkan sampai umur 60 tahun, 70 tahun masih ada. Naudzubillah. Ini kesalahan rohaniah. Tetapi semuanya itu akan dihapus oleh Allah manakala, jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu jasad molimo mang. Tahu molimo? Paham nggih molimo? Ya wis, kata terusno. Dosamu syirik rohaniahmu mang di sepuro Allah dengan catatan kau mengikuti Rasulullah, mengikuti dalam bentuk pundi, ojo syariat tok ya sak hakikate. Sebab di situ mengatakan yuhibbunallaha, kul in kuntum tuhibbunallaha. Jikalau cintamu rohaniah pingin diterima di sisi Allah, dijadikan sebagai kekasihnya sehingga Anda bercinta pada Allah, ikutono Muhammad. Kebanyakan umat manusia itu mengikuti syariat tok, hakikate moh. Bagaimana Anda dijadikan sebagai kekasih? Nggak bisa. Kalau mengikuti hakikatnya sesuai dengan petunjuk di dalam dinul haq yang selama 23 tahun ini ku sampaikan, engko nekak didadekno kekasih Allah dening Allah kondo aku. Ya penak toh? Pokoknya sampean sesuai dengan petunjuk hidayah bil huda wa dinil haq. Pasti Pak itu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan menerima cintamu karena kau telah melepas cintamu terhadap selain Allah. Kulo dereng diterima Gus. Lah terus awakmu mek bojomu wis seneng. Sing seneng iku jasadmu apa atimu? Nggih ati sak jasate. Oh, engko dhisik. Entenono duduk giliramu saiki. Antri dong, antri. Terus tidak hanya pada garwa anak, engko tidak hanya anak, dunya brono. Wis. Dereng kula Gus, ya antri. Wis kono bajumu cucin dhisik. Sik teles masalah bajumu iku durung garing, durung disetrika, durung dikasih wangi-wangi. Kalau sudah disetrika wangi-wangi dilempit baru antriamu. Paham nggih? Wis. Jadi hukum karma itu tidak berlaku di dalam dinul haq. Miturut sudut pandang dinul haq nggak ada. Kalau yang dimaksud hukum karma itu adalah dari bapak ke anak. Tapi kalau yang dimaksud hukum karma itu gini, dino iki aku gawe ala nang Allah, nggak cepet-cepet aku iku fasjud fasabbih lahu, akhirnya ditekakno Allah siksane. Des. Kalau yang dimaksud hukum karma seperti ini terjadi ini di dalam dinul haq, jenengan mari menyekutukan Allah kok ndang nggak lekas-lekas jenengan iku nyuwun ngapura madhep maneh nang Allah, yaiku nglompok. Engko nek wis dadi gawedhe, dadi gunung diblekno sliramu. Lah iki sebetulnya enak langsung dikontan, iku wae enak. Sekarang apa namanya, kita tulisan rawe langsung saknalika gatel. Enak ngono. Timbang dolan rawe ngelompok setahun ngelompok rawe tok. Balang rong dina rong bengi gatel.